Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Maaf, tadi ada orang tua siswa datang ke sekolah untuk mengambil buku LKS ya. Salah satu dari teman kalian. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian warga negara ya. Oke, ini di sini Ibu sudah siapkan pengertian dari warga negara. Yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua menurut DRAS Hikam. Kemudian yang ketiga itu menurut Undang-Undang 1945 pasal 26. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Nah, ini adalah pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penduduk yang ada di suatu negara tersebut itu atau di suatu bangsa itu berdasarkan keturunan, kemudian berdasarkan tempat lahir. Nah, di sini mereka mempunyai hak dan kewajiban yang penuh sebagai seorang warga negara tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada menurut DRHS Hikam. Nah, dia mendefinisikan warga negara sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri ya. Nah, maksudnya itu orang atau warga negara itu dia dimasukkan ke dalam sebuah anggota, kemudian dia membentuk komunitasnya sendiri ya. Itu yang menurut DRAS Hikam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menurut Undang-Undang 1945 pasal 26. Nah, di mana warga negara itu adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan di dalam undang-undang sebagai warga negara. Nah, anak-anak, maksudnya di dalam warga negara Indonesia itu ada warga negara Indonesia asli dan ada juga bangsa yang lain. Tetapi mereka harus disahkan melalui undang-undang ya, baru mereka bisa sah sebagai warga negara. Oke, kita next. Oke, kita masuk kepada yang keempat. Ada contoh tanggung jawab. Nah, di sini Ibu sudah memberikan beberapa contoh tanggung jawab yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama itu adalah contoh tanggung jawab anak-anak di rumah ya. Coba anak-anak perhatikan, di sini Ibu sudah menampilkan gambar di mana ada gambar seorang ibu-ibu dan anak gadisnya di dapur. Kemudian di sini di gambar sebelah kanan ada gambar seorang gadis yang sedang belajar atau mengerjakan PR. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab yang harus anak-anak lakukan di rumah ya. Yang pertama, anak-anak wajib membantu orang tua. Kemudian selain itu, anak-anak juga wajib mengerjakan PR yang ibu guru kasih ya, ibu guru berikan di sekolah. Nah, PR itu harus kalian kerjakan jika ingin mendapatkan nilai ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tanggung jawab yang harus dilakukan anak-anak di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Ini maaf ya anak-anak, Ibu salah tulisnya. Seharusnya di sini nomor 2 ya, tetapi nomor 1. Maaf ya. Nah, di sini ada contoh tanggung jawab yang dilakukan anak-anak di sekolah. Nah, ini ada gambar ya, beberapa anak yang sedang membersihkan halaman di sekolah, di depan kelasnya ya. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab. Selain itu, anak-anak juga harus melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat ya. Nah, ini adalah contoh gambar ya, masyarakat yang sedang bergotong royong di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, anak-anak juga harus seperti ini ya ketika berada di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak harus rajin ikut kerja bakti atau bergotong royong di dalam lingkungan masyarakat ya. Gunanya adalah agar kita semakin membangun persaudaraan, kemudian membangun tali silaturahmi yang baik, membangun komunikasi yang baik dengan
warga masyarakat atau dengan masyarakat di lingkungan kita ya, tempat tinggal kita ya. Nah, kemudian anak-anak, ternyata sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Tidak terasa ya, dari tadi Ibu ngoceh-ngoceh terus kan Ibu ngomong. Jadi ternyata pembelajaran kita hari ini telah habis ya, telah selesai. Nah, harapan Ibu di rumah anak-anak belajar kembali ya, belajar kembali pembelajaran kita hari ini tentang tanggung jawab sebagai warga negara ya. Nah, di rumah anak-anak bisa membuka kembali slide tadi, video tadi yang Ibu jelaskan, dan anak-anak bisa mencatat di rumah ya, di bukunya, di buku catatannya ya, materi-materi penting yang Ibu jelaskan tadi ya, wajib untuk anak-anak catat ya, kemudian dipelajari. Nah, nanti mungkin itu akan menjadi soal ya yang akan Ibu berikan kepada anak-anak di pertemuan berikutnya ya. Jadi anak-anak harus belajar lagi di rumah ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, mana semangatnya nih? Ibu masih semangat nih pagi-pagi. Ayo, mana semangatnya? Oke, semangat terus ya anak-anak di rumah. Tetap sehat di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa juga kalau Ibu berikan PR dikerjakan dengan baik agar anak-anak mendapatkan nilai yang baik juga. Oke, sekarang kita ambil posisi berdoa atau sikap berdoa. Nah, mari kita berdoa Salam Maria ya anak-anak. Nah, kita mulai. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak semuanya, selamat pagi. See you, bye-bye.